Halo para pecinta film, balik lagi bareng gua di Halo Mupi. Gimana? Masih betah jomblo sampai sempak jamuran? Udah usaha cari pacar tapi nggak nemu-nemu. Giliran nemu pas mau deketin langsung kena mental gara-gara dompet isinya cuma debu sama struk parkir tahun lalu. Daripada meratapi nasib yang jalan di tempat kayak treadmill rusak, mending kita saksikan aksi dua saudara brutal yang bengisnya nggak ngotak. Mereka ini nggak kenal takut, beda sama kita yang ketemu kecoa terbang aja langsung istighfar. Tanpa banyak menye-menye, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Kru Penghancur. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang detektif bernama Walter yang sedang berjalan sendirian di tengah kerumunan orang. Ia menyadari bahwa dirinya sedang dibuntuti oleh beberapa orang tak dikenal. Walter berusaha keras untuk menghilang di balik keramaian demi menghindari mereka. Namun sebuah insiden tragis menimpanya secara tiba-tiba. Adegan kemudian beralih memperlihatkan James, seorang komandan Navy SEAL yang dikenal sangat disiplin. Usai menjalani latihan rutin, James menerima telepon dari pihak kepolisian yang menggemparkan bahwa ayahnya Walter telah meninggal dunia dalam sebuah insiden tabrak lari. Sesampainya di rumah, James menyampaikan kabar duka tersebut kepada istrinya bernama Layla. Mendengar ayah mertuanya berpulang dengan cara yang tragis, Layla menyarankan James untuk segera menghubungi adiknya yang bernama Johnny. Well, did you at least call your brother in Oklahoma? Wait, your father died? Johnny don't take my calls. Cerita kemudian beralih ke sosok Johnny. Berbanding terbalik dengan James, Johnny memiliki kepribadian yang ugal-ugalan. Meski begitu, ia merupakan seorang detektif di kepolisian. Ironinya, meski terbiasa menangani kriminal kelas kakap, hanya ada satu orang yang mampu mengendalikannya, yaitu seorang betina yang bernama Valentina. Namun tepat di hari itu, Valentina justru berniat meninggalkan Johnny karena Johnny melupakan kalau ini adalah hari ulang tahunnya. Am leaving. You so fucking horny. Shit. Selanjutnya, Layla kemudian menghubungi Johnny untuk mengabarkan bahwa ayahnya baru saja meninggal dunia. Namun Johnny justru menanggapi kabar duka tersebut dengan biasa-biasa saja. Ia bahkan tetap santai melakukan aktivitas lainnya. Namun ketenangannya terganggu saat tiba-tiba dua orang asing merangsak masuk ke dalam rumahnya. Kedua orang tersebut mengaku sebagai anggota geng Yakuza. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengambil sebuah paket misterius yang dikirimkan oleh mendiang ayahnya ke alamatnya sesaat sebelum insiden kecelakaan terjadi. Tetapi sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka cari, Johnny justru memberi mereka paham bahwa yang ia ancam bukanlah orang sembiringin. Awalnya Johnny menganggap kehadiran para Yakuza itu hanyalah ajakan untuk latihan fisik. Namun situasi berubah menjadi serius ketika salah satu dari mereka secara sengaja menjatuhkan foto mendiang ibunya ke lantai. Melihat benda berharga itu terhina, emosi Johnny marah. Ia mengamuk secara membabi brutal dan menghabisi seluruh anggota geng tersebut satu persatu dengan mudah. Beberapa waktu kemudian upacara pemakaman Walter dilangsungkan. James tetap waspada karena menyadari kehadiran anggota Yakuza. Sambil menunggu Johnny yang belum juga menampakkan batang hidungnya, James mengira adiknya tidak akan datang ke pemakaman tersebut. Namun tiba-tiba, Johnny, hi. Hey. I'm Layla. pertemuan itu terasa kaku dan canggung. Sudah 20 tahun James dan Johnny tidak pernah saling bertatap muka. Bukannya saling menguatkan di hari duka, keduanya justru terlibat aksi saling ejek dan merundung satu sama lain. Keributan kecil itu bahkan sempat mengganggu kehikmatan proses pemakaman. Please. Di tengah suasana yang tidak kondusif tersebut, hadir seorang gubernur bernama Peter Mo. Ia melangkah maju untuk menyampaikan pidato singkat sebagai penghormatan terakhir bagi mendiang Walter. Diaz departed so suddenly. Walter Hulley was by no means a simple man. Setelah upacara selesai, James mencoba mencairkan suasana dengan mengajak adiknya beristirahat dan makan bersama di rumahnya. Namun di tengah jamuan makan tersebut, suasana kembali memanas. Johnny mengungkapkan tujuan aslinya datang ke sana. Ia ingin memburu siapapun yang bertanggung jawab atas kematian ayah mereka. Let me talk to you outside for a second. Mendengar hal itu, James marah. Ia yakin Johnny hanya mencari alasan untuk kembali berbuat onar. Sekedar informasi, terungkap fakta bahwa James dan Johnny sebenarnya adalah saudara tiri. Kemudian Johnny mencoba meyakinkan James bahwa ayah mereka bukanlah korban tabrak lari biasa, melainkan sengaja dihabisi oleh geng Yakuza. Namun James tetap menutup telinga. Ia sulit mempercayai informasi tersebut karena bersumber dari Johnny yang selama ini dikenal sebagai polisi ugal-ugalan dan pembuat onar. You're just gonna stir up trouble. Why don't you trust me? Fuck you, man. You don't get it.
Kemudian untuk melupakan ketegangan tersebut, Johnny melimpir ke sebuah bar. Di sana banyak wanita yang mencoba menggoda dan menawari diri, tetapi pertahanan Johnny tidak tergoyahkan. Meski sejatinya ia suka berbuat onar, bertingkah semaunya, namun Johnny adalah pria dengan prinsip kesetiaan nomor 1. Maybe another time. Sesaat kemudian Johnny didatangi pria bernama Aleka. Namun di tengah obrolan mereka, kesadaran Johnny tiba-tiba hilang dan kepalanya terasa sangat berat. Ternyata minumannya telah dicampur dengan obat bius. Kemudian saat kesadarannya kembali, Johnny mendapati dirinya berhadapan dengan Mr. K, sosok dari masa lalu yang paling ia benci. Ingatan lama pun berputar kembali. Dulu sebelum Johnny meninggalkan kota ini, ia telah membantai habis anak buah Mr. K. Bagi Johnny itu adalah aksi balas dendam yang setimpal. Ia sangat yakin bahwa Mr. K adalah dalang di balik kematian ibunya. You killed my mother. Maybe. Melihat musuh bebuyutannya ada di depan mata, Mr. K yang masih menyimpan dendam kesumbat mulai meledak. Ia melontarkan berbagai ancaman dan sumpah serapah yang mengerikan. Namun Johnny tetaplah Johnny. Ia hanya diam dengan wajah datar, bersikap tak acuh seolah semua gertakan itu hanyalah angin lalu yang masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Understand me, Johnny Boy. Reaksi santai Johnny justru menjadi mesin bagi kemarahan Mr. K. Merasa diremehkan, Mr. K pun dalam amarah yang tak terkendali. Sebagai peringatan, ia secara paksa mengukir namanya di leher Johnny. You gonna wear my mark? You gonna wear my mark now, brah? Di tempat lainnya, Johnny baru saja siuman dalam kondisi kaki di kepala, kepala di kaki. Namun bagi Johnny, situasi gila seperti itu bukanlah hal yang baru. Sementara itu, James mulai bergerak secara diam-diam untuk menyelidiki kematian ayahnya. Ia menemui seorang detektif kepolisian yang menangani kasus tersebut bernama Rinette. Dalam pertemuan itu, Rinette menjelaskan bahwa secara resmi Walter dinyatakan sebagai korban tabrak lari. Tidak ada rekaman CCTV di lokasi kejadian dan tidak ada satupun saksi mata. Rinette kemudian memberitahu James bahwa barang-barang peninggalan ayahnya sudah bisa diambil di dalam kantor polisi. Namun sebelum James pergi, Rinette memberikan peringatan keras. Ia meminta James untuk berhati-hati agar tidak membangunkan beruang yang sedang tertidur. Sebuah kiasan bahwa penyelidikan ini bisa memancing kemarahan mafia besar, mengingat mendiang ayahnya adalah seorang detektif swasta yang sering berurusan dengan dunia bawah. That you'll end up poking a bear that doesn't want to be poked. Mendengar ancaman itu, James hanya menatap Rinette dengan dingin dan menjawab singkat bahwa dia adalah beruangnya. But I'm the fucking bear. James kemudian memeriksa barang-barang peninggalan ayahnya. Di antara benda-benda tersebut, ia menemukan selembar kertas belanja yang terlihat biasa. Namun setelah dilihat, kertas itu berisi deretan tulisan yang tampak penting. Cerita kemudian beralih ke Johnny yang mendatangi kantor ayahnya. Saat sedang menggeledah ruangan untuk mencari petunjuk, tiba-tiba seorang muncul dan mencoba kabur. Johnny langsung melancarkan aksi pengejaran yang tidak sengit hingga akhirnya berhasil menangkapnya. Selanjutnya pria itu memperkenalkan namanya Pika, admin kepercayaan yang selama ini membantu pekerjaan mendiang ayahnya. Di sisi lain, James mendatangi lokasi kejadian. Ia menemukan bahwa ada satu kamera CCTV berada di lokasi tersebut. James mencoba meminta akses rekaman secara baik-baik kepada pemilik gedung, namun ia justru diusir dengan kasar. Akibatnya, James kehilangan kesabaran dan sudah kita tahu pasti endingnya seperti apa. Kembali ke kantor Walter, Johnny mengamati sebuah sirip papan selancar yang terpasang terbalik. Merasa ada yang tidak beres, Johnny membetulkan posisinya yang ternyata memicu mekanisme rahasia. Di dalamnya ia menemukan sebuah denah dengan segel resmi pemerintah. Johnny segera menghubungi Nani, asisten gubernur, untuk menanyakan perihal dokumen tersebut. Nani meminta Johnny mengirimkan kode yang tertera di denah tersebut. Dan beberapa saat kemudian mereka dikejutkan oleh kedatangan tamu tak diundang yang merangsak masuk, yang ternyata itu adalah James, kakaknya sendiri. James kemudian menunjukkan sebuah flashdisk berisi rekaman CCTV yang didapatkan secara paksa. Saat rekaman diputar, mereka sangat terkejut melihat sang ayah dilindas dengan keji oleh sebuah mobil van berwarna biru. Johnny langsung memerintahkan Pika untuk melacak siapa saja pemilik mobil van biru di kota tersebut. Namun saat James dan Johnny pergi meninggalkan lokasi menggunakan mobil, mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok orang tak dikenal. Inilah awal dari aksi maut dua saudara yang brutal, gabungan antara ketenangan militer dari James dan kegilaan petarung jalanan khas Johnny.
Selanjutnya Johnny mencoba menyelamatkan James dengan cara menembaki tangki bensin mobil musuh hingga meledak hebat. Bukannya berterima kasih, James justru sangat kesal karena tindakan ceroboh adiknya hampir saja membunuhnya. Oh, fuck! You blew up my car. Selanjutnya kegaduhan ini membuat detektif Rennet meradang. Ia muak melihat kelakuan kakak beradik itu yang terus membuat onar di wilayah hukumnya. My island into Beirut. Cruise shit, or I will fuck you harder than you. James kemudian menyerahkan flashdisk hasil temuannya kepada Rennet agar pihak kepolisian bisa menyelidiki bukti tabrak lari tersebut secara resmi. Video of the hit and run. They'll give you the make and model of the van you're looking for. Yes. What's this? Di sisi lain, Nani memberikan informasi krusial mengenai daerah rahasia yang ditemukan Johnny. Dendah tersebut ternyata milik sebuah sindikat mafia berbahaya yang dipimpin oleh pria bengis bernama Marcus Robinchuk. Rencananya wilayah tersebut akan digusur paksa untuk membangun kasino ilegal. It's a Sacred Princess Casino on the back. Look at that. Keesokan harinya, James dan Johnny mendatangi lokasi itu dan terkejut mendapati bahwa daerah tersebut merupakan pemukiman padat penduduk yang sudah ditempati warga secara turun-temurun. Tak lama kemudian, Pika menelepon Johnny dengan kabar buruk. Pemilik van biru yang terekam CCTV ditemukan tewas mengenaskan di tepi pantai. Kingdom of Hawaii, brother. John Doe is Simi Iona. Selanjutnya mereka bertiga masuk ke pesta mewah Marcus Robinchuk untuk mencari informasi. Mereka bisa masuk dengan bebas karena Pika ternyata adalah penyedia jasa catering di acara tersebut. Di dalam pesta, Johnny berbicara dengan Monica yang ternyata istri Marcus yang mengaku pernah menggunakan jasa ayahnya. Sementara itu James harus menjalankan perannya dengan totalitas sebagai petugas catering. Ia sibuk mencuci piring sambil terus mengawasi gerak-gerik anggota geng Yakuza yang sedang berpesta narkoboy di dekatnya. Selanjutnya Monica membisikkan sesuatu yang penting dan mengajak Johnny bertemu lagi esok hari di sebuah gedung karena situasi di pesta itu terlalu berisiko untuk bicara jujur. Come and see me tomorrow. I'm staying at the penthouse of Keon. Kemudian James dan Johnny yang berbadan tegap dan penuh otot menarik perhatian. Mereka terlihat mencolok untuk ukuran petugas catering sehingga anak buah Marcus segera membawa mereka berdua untuk menghadap sang bos. I wish I'd like a word with you. Dalam pertemuan itu, James dan Johnny mengkonfrontasi Marcus mengenai hubungan bisnis dengan mendiang ayahnya. Marcus menjawab dengan tenang namun meremehkan. Ia mengaku menyewa Walter hanya untuk membuntuti istrinya yang diduga berselingkuh. Mendengar jawaban yang tidak masuk akal itu, Johnny langsung menuduh Marcus sebagai dalam pembunuhan ayahnya secara terang-terangan. Johnny merasa yakin karena ia telah mendapatkan informasi rahasia dari Monica sebelumnya. I'm not implying shit. I'm saying it direct to you, Robicock. Keesokan harinya, Johnny datang ke gedung untuk menemui Monica. Namun setibanya di sana, ia justru disambut kerumunan orang kepo. Di atas mobil, ia melihat tubuh Monica tergeletak tak bernyawa setelah jatuh dari gedung. Johnny sadar betul bahwa ini bukan bunuh diri, melainkan perbuatan keji Marcus yang membunuh istrinya. Diselimuti amarah, Johnny kehilangan akal sehatnya. Tanpa perhitungan matang dan tanpa membawa senjata satupun, ia nekat mendatangi kediaman Marcus secara gegabah. Akibatnya keberanian sembrononya itu justru menjadi bumerang dan inilah akibatnya. You killed her, man. Selanjutnya Johnny berakhir di balik jeruji besi. Beruntung Gubernur Peter Moe sekaligus pamannya melakukan negosiasi dengan Marcus sehingga akhirnya tuntutan terhadap Johnny berhasil dicabut. Setelah Johnny bebas, James meluapkan kemarahannya atas kecerobohan adiknya. Perdebatan memanas hingga James mengungkit tentang mendiang ibunya. Hal itu memicu perkelahian fisik yang brutal di antara keduanya, sebuah adu jotos yang penuh emosi dan luka lama. Setelah mereka berdua meluapkan emosinya, James akhirnya menjelaskan 20 tahun lalu, James sengaja memasukkan Johnny ke penjara justru demi melindunginya dari kejaran geng mafia yang ingin menghabisinya. Namun bagi Johnny itu bukan kebaikan, melainkan suatu penderitaan karena saat berada di dalam penjara, ia tidak bisa menolong ibunya. Ia menyalahkan James yang dianggap tidak mau menolong ibunya hingga ia meninggal. Itulah alasan mengapa selama 20 tahun mereka tidak pernah bertegur sapa. Mendengar itu, James merasa menyesal. Sorry, Johnny.
Setelah itu, Layla habis kesabaran melihat keduanya pulang dalam keadaan babak belur. Ia memarahi mereka yang bertingkah seperti anak kecil dan tidak bisa mengendalikan emosi. Di tengah suasana tegang itu, Valentina menghubungi Johnny. Ternyata ia menerima sebuah paket misterius yang selama ini diincar oleh Yakuza. Isinya adalah sebuah USB. Johnny kemudian menyuruh Valentina untuk membawa USB itu ke lokasi mereka. Listen, Don't call me that. I need you to bring me the thumb drive. I'm gonna send you a ticket to a wall. It's the package the Yakuza was looking for. What's in it? It's a thumb drive. James, Johnny, dan Pika kemudian menunggu Valentina di bandara. Di sana Johnny tampak sangat gugup. Bagaimanapun juga hanya Valentina yang mampu menjinakkan sifat liarnya. The muscles. How my muscles look? Show the muscles. Dalam perjalanan pulang, Pika mencoba membuka isi USB tersebut, namun aksesnya terkunci oleh kode rahasia. James segera mengeluarkan kertas belanja yang mungkin saja adalah kode rahasia. Namun tepat sebelum Pika memasukkan kode tersebut, serangan maut datang dari langit. Sebuah helikopter muncul dan menghujani mereka dengan peluru. Sementara dua pengendara motor misterius berhasil melompat naik ke atas mobil mereka. Dan marilah kita sama-sama menyaksikan aksi brutal dua saudara. Setelah berhasil melumpuhkan dua pengendara motor tersebut, James mencoba membidik orang yang menembak mereka. Satu tembakan presisi dilepaskan dan helikopter itu pun jatuh. Meski mereka selamat, James sangat kesal melihat mobil barunya hancur lebur. Ia sudah terbayang bagaimana omelan Layla. Di sisi lain, Johnny justru dengan santainya asik makan seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, Pika berhasil memecahkan inskripsi USB tersebut. Mereka kemudian menemukan data transaksi sebesar $20 juta yang rutin dikirim selama 3 tahun ke sebuah rekening atas nama Maho PI yang ternyata merupakan paman mereka sendiri, Gubernur Peter Mo. What's it count? PA? Singkat cerita, Markus membutuhkan dukungan politik untuk melegalkan kasino ilegalnya dengan menyogok Gubernur Peter dan melibatkan Yakuza sebagai pelaksanaan lapangan. Namun angkutan yang ditemukan tewas di pantai sebelumnya telah berhasil mengunduh data suap tersebut. Sang angkutan sempat mengadu kepada Walter, namun Gubernur Peter yang mengetahui datanya hilang mengadu kepada Markus karena takut bukti transfer terbongkar. Akibatnya Markus menyiksa sang angkutan dan angkutan tersebut memberitahu USB ada di tangan Walter dan Walter pun kemudian dihabisi. What's up, Walter? And then they kill Walter. Sesampainya di rumah, James panik luar biasa saat mendapati rumahnya kosong. Beruntung anaknya berhasil bersembunyi, namun istrinya Layla telah diculik oleh Markus. Tak hanya Layla, Nani yang merupakan sepupu mereka juga turut disekap sebagai jaminan jika USB tersebut tidak diberikan. Tindakan Markus itu adalah kesalahan fatal. Ia tidak hanya memancing emosi seorang polisi liar, tetapi juga membangunkan beruang Shield yang sedang tertidur. Drive for the women. I want you to bring it over here. Kini dua saudara brutal ini telah bersatu dengan satu tujuan, ngehancurin total bagi Markus dan pengkhianat di kantor gubernur. Kemudian kediaman mewah Markus ketika berubah menjadi medan pembantaian. Satu persatu anak buah tewas secara mengenaskan di tangan James dan Johnny. Dalam kepanikan, penjaga yang tersisa mencoba menghubungi rekan-rekannya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Kemudian secara tiba-tiba lampu di rumah Markus padam. Markus yang mulai cemas menyuruh anak buah kepercayaannya bernama Clark untuk memeriksa panel listrik. Clark melaporkan bahwa seluruh aliran listrik telah diputus secara paksa dan tidak bisa disambung kembali. Namun tepat saat ia hendak kembali melapor, sosok bayangan muncul dari kegelapan. Johnny telah berada di belakangnya dan menghabisinya dengan serangan yang sangat brutal. Under attack. Mengetahui markasnya telah diterobos, Markus memerintahkan tangan kanannya Nakamura untuk menghabisi para penyusup. James langsung berhadapan dengan pasukan elit Nakamura dengan teknik tempur militer yang mematikan. James menumbangkan mereka satu persatu. Selanjutnya Layla dan Nani akhirnya berhasil diselamatkan, namun Markus mencoba melarikan diri. Johnny segera mengejarnya, sementara James bertahan karena harus berhadapan langsung dengan Nakamura. Duel sengit pun pecah, pertarungan antara teknik bela diri kelas atas terjadi dengan sangat brutal. Di sisi lain, Johnny menemukan Markus. Keduanya terlihat duel tangan kosong yang sangat sengit. Markus yang ternyata merupakan petarung tangguh berhasil menjatuhkan Johnny saat Johnny terdesak dan Markus bersiap melepaskan tembakan ke arahnya. Dan inilah yang terjadi.
Ledakan itu membuat Johnny terlempar ke air. James yang telah menyelesaikan duelnya dengan Nakamura langsung beralih ke arah dermaga dan terjun ke dalam laut untuk mencari adiknya. Kemudian James berhasil menemukan tubuh Johnny yang sudah tidak sadarkan diri dan menariknya ke permukaan. Beruntung nyawa Johnny masih bisa diselamatkan. Keesokan harinya Gubernur Peter resmi ditahan atas tuduhan suap dan pencucian uang setelah bukti-bukti dari USB tersebut terungkap. James, Johnny, dan Nani hanya bisa melihat pamannya dengan perasaan campur aduk, kecewa dan tak menyangka bahwa paman yang mereka hormati selama ini ternyata bermain kotor dan dia adalah salah satu dalang di balik kematian ayah mereka. Setelah badai mereda, mereka memutuskan untuk menenangkan diri di tepi pantai Hawaii. Namun ketenangan itu terusik ketika Mr. K tiba-tiba muncul di hadapan Johnny. Alih-alih datang untuk bertarung, Mr. K justru menyerahkan selembar kertas sebagai hadiah karena Johnny telah berhasil menyingkirkan Marcus, pesaing bisnis terberatnya. Di dalam kertas tersebut tertera sebuah nama yang bertanggung jawab atas kematian ibu Johnny di masa lalu. Dan film pun tamat. It's the name of the man who killed your mother. Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton alur cerita film ini sampai habis. Semoga menghibur ya. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan semoga kita segera mendapatkan kabar tentang sequelnya. Bye-bye.